Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Putri Reja dari kelas C, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap untuk memperoleh analisis statistik deskriptif. Nah, di sini saya mengambil kasus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi seperti dari usia, prima gravida, dan kehamilan ganda terhadap kejadian preeklamsi. Nah, di sini ada tiga variabel terhadap variabel Y. Untuk variabel yang pertama, itu saya mengambil variabel usia. Nah, di sini nilai yang pertama ada usia beresiko, yaitu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Dan nilai yang kedua itu usia tidak beresiko, yang rentang usianya 20 hingga 35 tahun. Nah, itu untuk kelompok usia. Kemudian untuk variabel yang kedua, di sini ada kelompok prima gravida. Nah, di sini untuk nilai 1 saya mengambil kejadian prima gravida, sementara nilai 2 itu untuk multigravida. Kemudian untuk variabel 3 itu ada kasus kehamilan ganda. Nah, untuk nilai 1 berarti terjadi kehamilan ganda, kemudian nilai 2 berarti tidak terjadi kehamilan ganda. Dan yang terakhir itu kejadian preeklamsi. Begitu juga nilai yang pertama, itu terjadinya kejadian preeklamsi dan 2 tidak terjadi eklamsi. Baik teman-teman, selanjutnya berikut data dari sampel. Di sini saya mengambil 30 sampel. Nah, di sini sudah saya isikan teman-teman untuk datanya. Ada variabel 1, ada kelompok usia tadi, kemudian ada kejadian pregravida, kemudian kehamilan ganda terhadap kejadian preeklamsi. Dan di sini ada 30 sampel data yang sudah saya masukkan. Kemudian teman-teman, untuk mengetahui analisis statistik deskriptifnya, kita bisa ke menu Analyze. Nah, di sini banyak menu. Ada untuk mencari deskriptif, kemudian non-parametric test, dan yang lain-lainnya. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan tentang deskriptif statistiknya. Dan di sini saya akan mencari hasil frekuensi masing-masing dari variabel tersebut. Misalnya, jika ingin mengetahui rata-rata, modus, dan yang lain-lain. Nah, di sini bisa kita masukkan variabel-variabelnya, bisa satu persatu ataupun sekaligus. Di sini saya sekaligus. Nah, dimasukkan semua untuk data variabel-variabelnya. Kemudian ada menu statistik. Nah, di menu statistik ini kita bisa memilih apa yang ingin kita ketahui. Di sini saya akan menceklis yang mean, saya ingin mengetahui nilai rata-ratanya, mediannya, mode-nya, sum, kemudian bisa yang lain. Nah, misalnya mengetahui nilai kuartil, standard deviation-nya, variansinya, rank, minimum, maksimum juga bisa. Kemudian tekan continue. Nah, misalnya teman-teman ingin mengetahui grafiknya dari masing-masing variabel, bisa kita membuka menu charts. Di sini saya menggunakan histograms, kemudian tekan continue juga. Nah, untuk mengetahui hasil, kemudian teman-teman bisa tekan OK. Dan ditunggu beberapa saat akan keluar hasil dari frekuensi. Nah, berikut teman-teman ada kelompok faktor tadi, ada berdasarkan kelompok usia, prima gravida, kehamilan ganda, dan kejadian preeklamsi. Nah, di situ jumlah sampel 30 orang, benar ya teman-teman? Di sini saya mengambil 30 sampel. Nah, ada 30 sampel. Nah, di sini benar. Kemudian ada nilai mean, median, ranknya, minimum, maksimum dari masing-masing variabel. Nah, selanjutnya, ini untuk kelompok usia. Jadi artinya teman-teman di sini ada 22 sampel, itu termasuk usia beresiko. Dan ada 8 orang sampel lagi, itu usia tidak beresiko.
Begitu juga dengan prima gravida, artinya ada 12 orang prima gravida dan ada 18 sampel lagi yang multigravida. Kehamilan ganda juga. Nah, di sini cuman 1 sampel yang terjadi kehamilan ganda, sementara sisanya 29 orang lagi itu tidak terjadi kehamilan ganda. Dan yang terakhir, kejadian preeklamansi, artinya di sini dari faktor-faktor tersebut didapatkan 24 sampel itu terjadi kejadian preeklamsi, sementara 6 orang lagi tidak terjadi eklamsi. Nah, sementara untuk grafiknya, nah berikut ada perbandingan ya teman-teman. Perbandingan grafik dari kelompok usia. Ada usia beresiko, usia tidak beresiko, kemudian multigravida, prima gravida. Nah, di sini kehamilan ganda tadi hanya 1 sampel kehamilan ganda dan tidak kehamilan ganda. Terakhir, nah, kejadian preeklamsi dengan kejadian tidak preeklamsi. Baik teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.